Berdiri, mohon berdiri. Silakan para peserta mohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku aku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Alhamdulillah pada hari ini Cakrawala Perjuangan Indonesia yang merupakan salah satu ormas yang ada di Sumatera Selatan ini dengan menggandeng dan bersinergi dengan lebih kurang 50 lebih komunitas 55 komunitas yang tergabung dalam kepanitiaan besar peringatan perang 5 hari 5 malam di Kota Palembang. Pada hari ini, hari kedua, siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka bincang sejarah atau diskusi santai terkait mengenai perang 5 hari 5 malam di Kota Palembang ini. Salawat dan salam senantiasa agar tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, serta kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami muliakan Pemanda Raden Muhammad Ihsan SHMH, kandidat doktor insyaallah. Amin. Bicara kedua kita Kakanda Robi Sunata yang merupakan founder Sahabat Jagar Budaya sekaligus penggiat jelajah wisata sejarah di Kota Palembang, karena beliau ini termasuk orang yang suka keliling-keliling berpetualang dari satu tempat ke tempat lain, khususnya tempat sejarah. Bolang, bocah petualang. Cek Jun channel yang kami hormati, yang senantiasa setia menemani dari tadi pagi Ziaga. Amin amin amin. Iya Cek. Jadi salah ketua komsik ado ya, masuk lagi. Aduh. Bapak Ibu hadirin sekalian, ini diskusi santai, jadi kita hanya santai saja, tidak usah terlalu tegang. Dan untuk apa nak ditegang tuh ya, pegangnya sudah, tinggal peringatnya begitu. Nah, kenapa ini penting? Ngapalah ini kira-kira penting untuk kita peringati? Karena anak pribadi berpikir seperti ini. Ketika beliau-beliau itu, para leluhur-leluhur kita itu di tahun 47 itu, ketika ada pergolakan dari penjajahan Belanda ingin menguasai lah dalam tanda kutip wilayah Palembang itu, artinya beliau-beliau itu tidak hanya berpangku tangan, tidak hanya duduk manis ngopi ngerokok. Cakrawala Perjuangan Indonesia sebagai sebuah wadah yang berisi ormas, yang berisi beragam latar belakang, salah satunya saya di wawasan kebangsaan, itu merasa sangat terpanggil untuk memperingati perang 5 hari 5 malam ini, karena di samping kita membangkitkan jiwa nasionalisme kita untuk memperingati hari ini, beberapa pertemuan, beberapa momen sering saya katakan bahwasanya perang 5 hari 5 malam adalah salah satu momen jihad akbarnya, jihad besar untuk melawan penjajah yang ada di Kota Palembang ini. Jadi ada orang filosof Cogito Ergo Sum, René Descartes. Aku berpikir maka aku ada. Aku berpikir maka aku ada. Maka aku bekerja, aku akan dikenal orang. Aku berkarya, aku akan dikenal orang. Aku berprestasi, aku akan dikenal oleh banyak orang. Dan ini tergantung apa yang kita bikin, apa yang kita karyakan. Kalau karya kita tentang sejarah dan kemudian dipublis, maka orang mengenal dia sejarah. Entah itu secara akademik, entah tidak. Ya kan? Nah, kedua orang kita yang narasumber kita pada hari ini patut kita puji, patut kita dukung bersama. Di tengah-tengah kekosongan atau kekurangan orang-orang sejarawan, maka dia mengulik sejarah sehingga kita kenal hari ini dan kita percayakan menjadi narasumber kita. Tepuk tangan dulu ya.
Yang saya hormati tentunya di sini yang hadir ini guru saya semua nih. Ada Pak Raden Muhammad Iksan, beliau ini adalah dosen saya sekaligus dosen pembimbing akademik saya. Juga di sini hadir yang manggilnya apa nih, Bang Robi ya? Robi. Udah. Juga hadir di sini guru saya juga nih, ada Ustadz Cek Ju, saya manggil. Salah satu YouTuber di Kota Palembang. Alhamdulillah kita hari ini berkumpul memperingati perang 5 hari 5 malam. Sedikit memberitahu juga, menginformasikan bahwa kakek saya dari sebelah ibu itu adalah wakil komandan batalion Palembang Utara. Waktu itu yang menjadi pemimpin batalionnya adalah yang terkenal, yaitu Brigjen Dani Effendi. Kalau kakek saya namanya Kapten Usman Bakar. Beliau pada saat terjadi perang 5 hari 5 malam, beliau berada di kota Prabumulih, mendapat tugas dari Brigjen Dani Effendi, waktu itu masih pangkat Letkol, untuk dinas di Prabumulih, mengawal pasukan yang akan masuk ke daerah Pendopo. Nah, jadi pada saat perang 5 hari 5 malam, dan beliau mengirimkan 200 pasukan untuk menjaga Talang Betutu, yang pada saat itu juga beliau menginstruksikan kepada salah satu perwira yang masih bawahannya, yaitu Letnan 1 Makmun Murad yang menjadi kepala staf angkatan darat. Jadi beliau ini pada saat itu menjadi komandan sekalian menjadi komandan di Musi Ilir Banyuasin. Komandan utamanya beliau, wakil komandannya adalah Qasim Dahayat. Nah, jadi beliau salah satu tokoh yang sebenarnya terlibat secara tidak langsung pada perang 5 hari 5 malam. Dan di dalam buku catatan daripada salah satu ulama Musi Banyuasin, yaitu Yusman Haris, di dalam bukunya itu Pergolakan Musi Banyuasin dan sekitarnya, dikatakan bahwasanya 20% pasukan yang ada di perang 5 hari 5 malam adalah pasukan yang berasal dari Musi Banyuasin. Nah, termasuk salah satunya untuk mengamankan wilayah Musi Banyuasin itu ada juga Kiai Haji Rashid Siddiq yang menjadi imam besar Masjid Agung. Nah, itu pada saat itu beliau memimpin pasukan Hizbullah di bawah pimpinan Kapten Usman Bakar. Kebetulan adalah kakek saya. Kalau kakek saya dari sebelah ayah itu pada saat perang 5 hari 5 malam beliau juga ikut terlibat. Beliau dari Pagar Alam dikirim ke Palembang. Waktu itu sampai beliau mendapat bintang gerilya, tapi beliau tidak dimakamkan di makam pahlawan karena beliau tidak mau diakui sebagai tentara, karena pada saat itu ada pergolakan antara PRRI dan juga TNI. Nah, itu jadi Siapa namanya? Haji Nungsi. Nah, di Nungsi Kopi. Oh. Jadi alhamdulillah kita hari ini berkumpul di sini bersama kawan-kawan milenial, bersama sesepuh tentunya untuk memperingati suatu peristiwa yang sangat penting di Kota Palembang. Jadi ini kita sebenarnya tiap tahun masing-masing komunitas itu bikin acara masing-masing peringatan 5 hari 5 malam. Kawan-kawan cuma saling pantau oh si anu bikin anu, si anu bikin anu. Nah, kita coba tahun ini berkoordinasi. Yalah akhirnya Kak Febri yang mengkoordinasikan semua teman-teman. Kita bikin acara bareng-bareng, koordinasi waktu dan tempat biar tidak tumburan. Jadi kesannya acara banyak dan padat, dan juga expose-nya lebih besar. Nah, jadi teman-teman di luar lingkaran kita melihat bahwa ini acaranya ramai banget ya, banyak kayak gitu. Tujuannya apa? Ya seperti yang disampaikan oleh Kak Feb tadi, supaya ini bisa lebih masif lagi diperingati karena kayaknya tahun-tahun sebelumnya kurang ya. Mungkin nanti Mang Ican yang akan bahas hari per hari perang atau kejadian apa yang dalam perang. Kalau kami mungkin akan membahas lebih ke arah ngapa perang ini layak dan wajib untuk diperingati. Karena itu hari ini akan saya banyak bahas soal foto-foto lama, mungkin nanti ada peta juga, dan alasan mengapa perang ini penting. Nah, kawan-kawan, terutama yang muda-muda nih, kalau yang tua-tua, yang sudah senior di pucuk kami, mohon maaf, ini mungkin sudah berulang-ulang didengar, tapi untuk teman-teman lebih muda mungkin ini jarang didengar. Ngapa kita perlu memperingati atau membuat peringatan perang 5 hari 5 malam ini secara rutin dan layak gitu ya. Nah, mungkin teman-teman kalau pikir ini kan diperingati gara-gara perangnya cuma ada di Palembang. Cuma perangnya ada di Palembang. Ya peringatilah, kita sebagai orang Palembang memperingati itu gitu kan. Nah, ternyata tidak sesederhana itu gitu.
kita memperingati ini bukan karena ini semata-mata terjadi di kampung kita di Palembang, tapi karena kejadian ini punya pengaruh ke kawasan. Bukan cuma Indonesia, bukan cuma Sumatera, Asia Tenggara, kayak gitu. Kenapa ini layak untuk diperingati besar-besaran, gitu ya? Ada beberapa hal, tiga sudut pandang lah ya. Kita akan bahas dari sudut pandang Belanda, Indonesia, tapi poinnya ada 3. Pertama secara politik, secara ekonomi, dan secara militer, gitu. Palembang itu pentingnya, kakak-kakak ini. Kenapa penting? Secara politik Palembang itu adalah pusat kekuasaan politik kuno. Ya, Palembang ini penting bukan gara-gara jadi ibu kota provinsi Sumatera Selatan, tidak, gitu. Inilah ibu kota Sriwijaya. Ada alasan ngapo Sriwijaya Naga tahan di milir Sungai Musi, ngulu Sungai Musi, dan negak ke Kedaton Sriwijaya itu di Palembang, tidak tempat lain. Ada alasannya pasti, strategis, gitu. Semua anak Sungai Musi, kalau mereka dari pedalaman keluar ke arah Sungai Musi, dari anak-anak Sungai Komering, Ogan, akan bertemu dengan Palembang. Jadi semua sumber daya alam yang ada di daerah itu nggak dibawa keluar, pasti bertemu dengan uang di Palembang, dicegat di Palembang. Karena itu Palembang jadi pangkalan yang penting bagi sumber daya alam di daerah. Gitu, dalam bahasa teman-teman arkeolog itu ada perantara, istilah pedagang perantara. Dari pedalaman sumber daya alam dikumpulkan di Palembang, nanti Palembang yang menjualnya keluar, gitu. Nah, itu peran, dan akhirnya itu membuat orang-orang di Palembang menjadi kaya raya karena jadi pedagang perantara. Dan karena kaya raya, dia punya kuasa politik dan militer. Itu yang membuat mereka jadi kuat, menjadi kerajaan Kedatuan Sriwijaya. Itu yang, dan setelah itu Sriwijaya bubar, ada kerajaan Palembang, lagi-lagi di Palembang. Terus ketika di Demak gonjang-ganjing, orang-orang Demak larinya ya nggak ada tempat yang banyak pilihan ya. Palembang lagi. Kenapa? Ya karena Palembang strategis tadi. Ada potensi untuk dikembangkan lagi. Jadi mereka lari ke Palembang lagi, mendirikan kerajaan Palembang, dan akhirnya mendirikan Kesultanan Palembang. Penting lagi karena di zaman Kesultanan menguasai perdagangan lada, dan lada itu penting. Karena sampai hari ini orang-orang di luar negeri kalau di meja makan pasti ada. Perayaan Natal kemarin misalnya, pasti di meja makan mereka ada lada, pepper, untuk meladai makanan mereka. Dan lada itu adanya di Sumatera Selatan, salah satu yang besar. Di zaman kolonial kita jadi penting lagi, gara-gara di Palembang ada sumber daya alam besar, minyak, gitu. Itu yang membuat Palembang selalu jadi penting, selalu jadi tempat di mana orang-orang penguasa untuk berkedudukan agar dapat mengatur wilayah Sumatera bagian selatan. Sumatera bagian selatan ini ya, berarti Lampung, Bengkulu, Bangka, Jambi itu dari Palembang mengaturnya. Itu dari sudut pandang politik tuh, dari pihak Belanda. Terus yang dari sudut pandang ekonominya, kenapa Belanda melihat Palembang penting bagi mereka? Karena pada tahun itu, 1940-an, 2 kilang minyak terbesar di Asia Tenggara itu di Palembang. Karena itu ketika Jepang menyerang Asia Tenggara, yang diincar semuanya adalah kilang minyak, Tarakan, Pangkalan Berandan, Palembang. Kata yang lain, gitu. Saking pentingnya Palembang itu di mata Jepang ditunjukkan oleh intelijen Belanda, Inggris. Menurut perhitungan intelijen Inggris, 75% bahan bakar aftur untuk pesawat Jepang itu di Palembang produksinya. Karena itu Palembang diserang oleh Inggris dan Amerika supaya pesawat terbangnya Jepang nggak bisa mengudara, habis 3/4-nya hilang, kayak gitu ya. Dan 30 atau 40% bahan bakar umum kendaraan itu dari Palembang. Kilang Pelaju dan Sungai Gorong itu adalah 2 kilang minyak terbesar di Asia Tenggara. Karena itu Belanda menganggap itu penting buat mereka. Dan perusahaan yang namanya Royal Dutch Shell itu, perusahaan minyak terbesar, sawit yang terbesar saat ini, lahirnya di Palembang. Lahirnya di sana sih, tapi produksi pertamanya di Palembang. Itu perusahaan minyak didirikan oleh kerajaan Belanda untuk mengurus kilang minyak yang ada di tanah jajahan, East Indies, kayak gitu. Royal Dutch Shell itu bisa kaya raya gara-gara minyak Palembang. Karena itu bagi Belanda, Palembang ini pentingnya. Jangan sampai lepas, kayak gitu. Secara ekonomi, dan Royal Dutch Shell itu walaupun pangsa pasarnya di zaman itu hanya 2,5-3% dari minyak dunia,
Tapi dengan 2,5% itu dia sudah jadi kaya raya banget kerajaan Belanda gara-gara itu. Nah, Royal Dutch Shell itu bikin perusahaan, anak perusahaan di Palembang namanya BPM. BPM itu kilangnya ada di Pelaju. Tadinya ada kilang kecil di Bagus Kuning, cuma kilang itu akhirnya ditutup, semuanya dikonsentrasikan di Pelaju. Di Sungai Grong, Stanford yang bikin, pakai nama NKPM, itu Amerika yang punya. Saing-saingan jadi sama Amerika, Belanda sama Amerika, kayak gitu. Nah, terus itu secara ekonomi, ya belum lagi ya perdagangan lain selain minyak ya. Di Palembang juga ada perkebunan kapas, ada karet di sekitar Palembang gitu. Nah, itu secara ekonomi penting banget ini buat Belanda, karena itu harus dipertahankan gimana pun caranya. Karena Belanda pun tergantung banget dengan minyak yang ada di kilang Pelaju dan Sungai Grong ini. 2 kilang minyak terbesar di Asia Tenggara untuk tahun 1940-an. Lalu secara militer, Palembang penting karena ya menyediakan banyak minyak untuk mesin militer ya. Minyak untuk pesawat terbang ada, minyak untuk panser ada. Karena itu saat mereka di Palembang, pesawat Amerika dan pesawat Inggris itu mangkalnya di Sumatera, di Talang Betutu gitu. Pesawat pembom yang B-52 itu kalau nggak salah ya nongkrongnya di Talang Betutu. Kenapa milih Talang Betutu? Bukan hanya itu, dalam bahasanya orang-orang Inggris zaman itu Great Airfield yang besar gitu ya, karena posisinya strategis, ke Singapura dekat, ke Batavia dekat, dan dia ada minyak aftur yang tersedia dengan jumlah banyak di Palembang. Itu pentingnya buat Belanda, karena itu mereka harus mati-matian mempertahankan itu. Nah, dari sudut pandang Palembang, orang Indonesia bagaimana? Ya sama. Pemerintah Indonesia memandang Palembang itu sebagai kota politik yang kekuasaan politik kuno, yang kalau misalnya Palembang dipegang, orang-orang sekitar Palembang nurut galau dengan orang di Palembang ini, kayak gitu. Dan terbukti pas perang 55 malam tidak ada komando sebenarnya secara resmi, kalau menurut yang kami baca, tidak ada komando resmi untuk mengirim pasukan ke Palembang. Tapi apa yang terjadi pas perang terjadi, dari Sekayu datang pasukannya Pak Aliman Ahyad, Husin dari Lampung datang, belum lagi dari Lahat, Muara Enim, Prabu Muli, Dani Effendi itu Pak Dani Effendi itu 4 hari sebelum perang 5 udah ada di Palembang duluan, gitu, udah duluan. Padahal itu bukan wilayah kerja beliau ya. Pak Dani Effendi itu di luar Palembang, dalam Palembang itu Pak Zurbi Bustam kalau nggak salah, itu wilayah tanggung jawab pasukan beliau. Tapi sebelum itu udah datang Pak Dani Effendi. Ternyata Pak Dani Effendi mencium gerak-gerik yang tidak bagus. Setelah dibaca-baca lagi, ternyata Pak Dani Effendi ini adalah lulusan sekolah intelnya Jepang. Kemungkinan Pak Dani dengan pelatihan Jepangnya itu ya, dia merasakan hal yang tidak wajar di Palembang. Ya, mereka datang duluan ke Palembang. Dan ketika perang sempat 1 hari pertama hilang kontak dengan koleganya. Satu level ya, maksudnya sama-sama letnan kolonel, Zurbi Bustam. Akhirnya beliau diangkat jadi kepala front pertempuran untuk Palembang kota, kayak gitu. Nah, di sepandang Palembang juga Indonesia penting. Ekonomi tadi, ekonomi dia, kenapa Palembang penting buat Indonesia? Ya minyak tadi. Ini yang unik adalah kemampuan Pak Akagani untuk menyelesaikan masalah. Jadi ketika Jepang keluar dari Palembang, kilang minyak ini ada di tangan teman-teman Laskar Minyak, dipimpin oleh Pak Patiasina, gitu. Belanda ngotot pengen masuk, tegang. Tapi berkat kelihayan Pak Akagani, terjadilah kesepakatan gitu. Yang modelnya kayak kesepakatan yang dilakukan Pertamina sekarang di blok Cepu atau di blok lain, Rokan gitu. Sebutannya apa gitu? Pak Akagani visioner ya, harus diakui visioner beliau. Pak Akagani bikin kesepatannya begini. Palembang, kami pemerintah Indonesia pemilik lahan. BPM Belanda nyewa sama kami, gitu. Jadi mereka bayar konsesi ke pemerintah Indonesia. Mereka boleh operasi, bayar ke kami. Nah, silakan bagi 2 kayak gitu. Akhirnya Pelaju dan Sungai Grong itu pabriknya dikelola oleh Belanda, tapi Belanda bayar pajak ke
pemerintah RI. Jadi win-win solution. Itulah yang disebut oleh teman-teman sejarawan sebagai diplomasi minyak, oil diplomasi gitu. Nah, jadi sama-sama untung. Belanda untung dapat duit dari jualan minyak, kita untung dari pembayaran konsesi, kita sewakan mereka. Nah, dan Pak Akagani juga, kenapa beliau diangkat jadi Menteri Kemakmuran? Nah, itu ada alasannya, saya pikir ada alasannya. Mungkin alasannya begini, karena selama Pak Akagani memimpin Palembang sebagai gubernur itu, pelabuhan di luar Jawa yang menghasilkan uang paling banyak itu pelabuhan Palembang, Bumbaru, gitu. Pelabuhan itu sama Pak Akagani dan teman-teman dari ALRI, Pak Soroinsong, mereka punya kapal-kapal yang diambil dari Jepang, kapal-kapal kecil untuk patroli, jadi pelabuhannya aman, orang berdagang bisa dengan lancar. Jadi akhirnya didatengin oleh pedagang-pedagang setelah perang Jepang menyerah ya. Jadi dapat untung dari situ, dan itu mungkin disorot oleh pemerintah pusat. Makanya Pak Akagani akhirnya berkat dua itu, oleh diplomasi dan Bumbaru yang untung banget itu ya, jadi Menteri Kemakmuran akhirnya. Dan selama perang 5 hari 5 malam, Pak Akagani tidak ada di Palembang karena dia sudah menjadi menteri. Wakil bergantinya adalah M. Isa di Palembang, kayak gitu. Nah, dari sudut pandang Indonesia, ekonomi, Palembang penting banget buat Indonesia. Dari sudut pandang militer juga penting banget. Kenapa penting? Ini lagi-lagi peran Pak Akagani. Karena Palembang kaya, punya duit banyak penghasilan dari minyak dan pelabuhan, Pak Akagani bisa beli perlengkapan yang cukup untuk tentara. Beli seragam, sepatu, beli persenjataan. Itulah peran Pak Akagani sebagai penyelundup terbesar di Asia Tenggara, Great Smuggler. Kerjasamanya sama siapa? Tongju. Tongju ini keponakannya tokoh Cina, pendukung Republik yang hilang secara misterius, Tung Asui. Dia pemimpin komunitas petani Cina yang mendukung Republik. Dia support tanaman sayur-sayuran, makanan buat Republik, tapi hilang secara misterius. Tung Asui punya ponakan namanya yang dikenal sebagai Tongju. Nah, Tongju inilah rekanan Akagani untuk menyelundupkan hasil bumi ini Palembang ke Singapura, pergi bawa hasil bumi, pulangnya kapalnya bawa senjata, bawa seragam, kayak gitu. Nah, jadi dari bukunya Pak Mestika Z, Gyugun, di situ ditulis bahwa untuk di luar, saya simpulkan ya dari buku itu, untuk di luar Jawa, pasukan TNI yang paling kuat itu ada di Sumatera Selatan, kayak gitu. Dan ya silakan tepuk tangan dulu. Dan juga di Palembang, di Sumsel itu banyak banyak tempat latihan militer. Di Lahat ada Gyugun udara, di Palembang Gyugun darat. Itu semuanya jembatan Jepang semua. Dan ketika Jepang udah lari, Pak Dani Effendi, bukan Pak Dani ya, siapa? Pak Ria Mizat Yakudu, bapaknya Pak Ria Mizat. Yakudu ya, Pak Yakudu menjadi kepala pusat pelatihan perwira pertama di Pebem. Pebem itu berarti di sekitar situ, gitu ya. Nah, jadi banyak pelatihan militer yang ikut serta pelatihannya bukan orang Palembang aja, yang daftar itu dari Jakarta, Batavia, Bangka, Medan. Makanya di Palembang itu kalau teman-teman baca di Perang 5 Malam, ada nama-nama BT Taubing, Soroinsong, gitu, Patiasina, Huta Barat, Mauludin Simbolon, ya gitu. Belum lagi yang Jawa-Jawanya, Joko Surojo yang meninggal hari pertama, Bambang Utoyo, kayak gitu. Lengkap. Nah, jadi dari sudut pandang militer, ekonomi, Palembang ini penting banget. Seandainya militer Palembang ini hancur dalam perang 5 Malam itu, buntung kaki Republik di Sumatera. Karena nggak ada lagi penggantinya. Pasukan di Sumatera Timur, Sumatera Barat, Sumatera Aceh itu menang jumlah aja. Orangnya banyak, persenjataan kurang. Ada orang-orang yang mirip Akagani di Medan, tapi mereka tidak terlalu berhasil untuk jadi penyelundup seperti Akagani. Karena gitu, Akagani memang layak banget jadi pahlawan nasional, dan harusnya dia diapresiasi lebih lagi dari itu ya, harusnya gitu. Karena dia memang sukses sekali sebagai administrator gitu ya, pengelola kawasan. Nah, jadi dari sudut pandang Belanda seperti itu, dari sudut pandang Indonesia juga seperti itu. Jadi memang sangat beralasan gitu. Perang 5 Hari 5 Malam ini kita peringati kawan-kawan, karena memang penting, bukan cuma buat kita di Palembang untuk mengenang
leluhur kita, woi kakek aku dulu lah hebatnya bertempur. Tidak cuma itu baik. Kalau Palembang ini sampai jatuh ke Belanda, bayangkan teman-teman, jatuh ke Belanda, terus kita nggak punya minyak untuk dijual, perekonomian lumpuh, mungkin ceritanya akan lebih panjang lagi dari ini. Mungkin tahun 49 Belanda belum tentu akan mengakui kemerdekaan Indonesia. Ini bisa lebih lama lagi karena dia menguasai tambang minyak terbesar di Asia Tenggara, kilangnya kayak gitu. Belanda bisa lakukan apapun dengan itu gitu kan, karena dia punya. Tapi karena berkat diplomasi minyak tadi dan kekuatan militernya cukup disegani, jadi itu jadi pertimbangan kenapa perang ini menjadi penting. Kawasan yang dimainkan gitu. Nah, terus gimana sih perangnya sendiri? Seru dak? Apakah perang ini memang seseru itu yang dibayangkan sama dalam benak-benak kawan-kawan? Ya, kalau dalam bahasanya Pak Syaf, koleganya Bang Ican, itu tembak-tembakan baik. Dia nembak, kita balas, kita tungguan gitu. Nah, jadi kesannya, maaf nih kalau ada temennya Pak Syaf, kesannya tidak seru. Tapi sebenarnya itulah perang kota sebenarnya. Kalau teman-teman sering nonton film perang, ya film perang kota tuh tidak ngambur cak film Rambo yang nembak enggak. Ya, karena gedung, ngapain nembak gedung gitu. Tapi nembak kalau dia di hutan memang diambur karena tembus bisa pohon, daun tembus. Ini perang kota, intip-intipan tembak, sniper jalan, intip gitu. Nah, jadi memang perangnya dan itu melibatkan angkatan udara Belanda, angkatan laut Belanda. Sungai Musi itu saking luasnya angkatan laut bisa masuk. Nah, gitu. Kapal perang Belanda pacak masuk. Itu saking luasnya Sungai Musi. Kurasa sungai-sungai lain di Sumatera tidak ada yang itu, mungkin di pulau-pulau lain juga tidak ya. Jadi 3 matra itu dari pihak Belanda memang angkatan udaranya ada, angkatan daratnya ada, angkatan lautnya ada, lengkap. Jadi Palembang itu memang dikepung kayak gitu. Ini lucu sebenarnya. Pasukan kita mengepung pasukan Belanda di dalam markas mereka, sementara Palembang itu terkepung oleh Belanda kayak gitu. Kenapa Palembang itu terkepung oleh Belanda? Karena zaman itu kawan-kawan jangan dipikirkan peta Palembang kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan kita naik mobil dari Ampera sampai ke KM12 itu gedung tidak putus-putus. Tapi kalau zaman itu sampai ke Lingkis habis gedungnya, gitu. Sudah mulai hutan. Terus terakhir Caritas. Dari Caritas tinggal sikok jalan ke Talang Betutu. Itu kanan kirinya hutan, kayak gitu. Ada kampung-kampung kecil, Talangnya disebutnya. Cuma itu rumah kayu, tidak bisa dibayang ke sekarang rumah batu cak ini. Jadi Caritas sudah pinggiran kota Palembang, gitu. Jadi kalau orang-orang Cina di Singapura yang observasi setelah perang, mereka observasi Palembang, mereka tulis 1/5 kota Palembang itu hancur gara-gara perang itu, terutama di daerah Pasar 16. Dan itu dibenarkan oleh foto-foto dari pihak Belanda dewe, foto dari darat, dari laut, dari sungai, mereka memang hancur semua. Pertokoan di Pasar 16 itu berantakan kayak gitu. Jadi memang jalan satu-satunya darat keluar dari Palembang itu adalah Palembang Ilir ya. Kalau Palembang Ulu aman. Palembang Ilir adalah jalan ke Sekayu, Talang Betutu itu. Nah, waktu zaman waktu perang 5 hari 5 malam itu dijaga oleh timnya Pak Animan Ahyat sama anak buahnya Letnan 1 Wahid Udin yang sekarang jadi nama jalan di Sekayu. Nah, Animan Ahyat itu kalau nggak salah bapaknya ini ya, Edi Santana ya, Pak Edi Santana ya. Nah, kalau itulah jalan keluar sikok-sikoknya dari Palembang. Musi 2 belum ada. Karena itu ketika pasukan timnya TRI ada yang mundur ke Sungai Tatang, pasukan Belanda masuknya dari bukit kecil, bukit besar ke Siguntang. Nah, itu mau terus lagi tuh ke Makrayu. Itu kalau mereka bisa masuk dari situ, teman-teman yang di Sungai Tatang ke Pebong terjebak tuh, tidak ada jalan keluar. Langsung berenang ya, nyebrang ke Keramasan atau nyebrang ke Kertapati. Sebaliknya kalau dia belok ke kiri, dia ke arah Skanak lagi balik. Pasukan di Skanak yang terkepung. Karena itu teman-teman TRI yang bertugas di Bukit Besar itu akhirnya bikin posnya di Bukit Siguntang, itu tempat penghadangan buat pasukan Belanda yang mau merembes masuk. Nah, itu jadi daratnya mah itu, jalan sisanya jalan laut, nyebrang dari Ilir ke Ulu, nyebrangnya di Kertapati. Tapi karena ada angkatan laut Belanda di Sungai Musi, jadi tidak pacak nyebrang. Hari kedua sudah pacak nyebrang lagi. Itu Pak Usman Bakar yang tadi disebut oleh Kak Ilham tadi, itu disuruh Pak Dani Effendi kirim
pasukan tambahan di hari kedua atau hari ketiga, nyangkut pasukannya, tidak banyak nyebrang. Akhirnya bantu ke Letnan Sumaji sama ini yang di Pelaju, itu mungkin terlibat dalam penyerangan ke Pelaju dan ke Bagus Kuning. Nah, jadi memang Palembang terkepung. Jadi kita ngepung mereka di markas mereka di Benteng, di Caritas, tapi kita juga terkepung secara keseluruhan, gitu. Itu akan dibahas mungkin oleh Mang Ican nanti, pertimbangan-pertimbangan kenapa akhirnya di hari kelima dihentikan. Nah, jadi perang itu sungguh seru. Memang apa, ada maju ada mundurnya. Di hari pertama sore daerah guru-guru direbut oleh Belanda, Masjid Agung, di depan Masjid Agung, deretan Monpera direbut oleh Belanda. Tapi sorenya bisa dipukul mundur lagi. Pasar Lingkis, Cinde belum ada waktu itu. Pasar Lingkis yang ada, Pasar Lingkis itu sekitar Beston sekarang. Nah, itu dijaga oleh pasukan kita. Sempat direbut sama Belanda hari ketiga kalau nggak salah. Sorenya direbut lagi oleh pasukannya Dani Afendi dan Pak Abi Hasan Said Laskar. Di Pasar 16, Belanda sempat merembes dari depan kantor rumah residen, masuk ke jalan Pasar 16 yang sekarang, maju terus sampai ke hampir ke perempatan jalan apa itu yang Segaran apa ya, Sayangan ya. Tapi lagi Pak Dani Effendi ini, Pak Dani Effendi ini memang luar biasa. Pak Dani Effendi menghunus bayonet, ditaruh di ujung senapangnya, dia nggak pakai baju, pakai anduk kecil di kepala, dia bilang serbu semua, mundur. Dia andanya lagi baru seneng menang, ketemu Pak Dani Effendi mundur lagi. Jadi memang kita ada maju mundur. Dari kedua kita bisa menguasai Sungai Bagus Kuning, Letnan Sumaji dan timnya. Tapi akhirnya setelah bertahan dari subuh sampai tengah hari karena dihujani bom oleh Belanda, ada keluar lagi dari Bagus Kuning. Jadi kita memang itu memang perang yang seru sekali, memakan banyak korban dari pihak Indonesia, dari pihak Belanda sendiri, dan ada nilai-nilai yang bisa teman-teman warisi itu. Paling tidak ada dua nilai yang bisa teman-teman warisi dari perjuangan di perang 5 hari 5 malam itu. Pertama adalah soal kepercayaan diri. Pasukan yang tidak terlatih, banyak tapi tidak terlatih dengan senjata seadanya, udah yang paling komplit di Sumatera. Di luar Jawa sudah yang paling kuat, tapi masih di hadapan Belanda itu masih bukan apa-apa. Mereka berani melawan pasukan yang lebih terlatih, punya pengalaman perang dunia kedua di Eropa, dengan persenjataan lebih banyak, dan ada dukungan udara dan laut. Nah, ini kalau uang zaman sekarang anak muda mungkin nekat nih. Ini mungkin orang-orang mentalnya teman-teman mati dia masak top gitu ya. Tapi itulah kepercayaan diri gitu. Yang paling menonjol dan bisa dijadikan semacam tokoh ikon untuk kepercayaan diri itu adalah Pak Dani Effendi. Boleh saya jeda dulu ya? Oke. Waduh. Halo. Ini perang lalewat, korban masih nyampak ini. Korbannya masih jatuh korban ini ya. Luar biasa. Biasanya yang tahu. Korban tumbang. 2 korban hari ini. Nah, balik lagi. Ikon untuk kepercayaan diri itu yang paling pas ya menurut kami pribadi, atau mungkin untuk kawan-kawan yang lain, adalah Pak Dani Effendi. Waktu itu kalau nggak salah mayor atau letkol gelarnya. Nah, kenapa dia cocok untuk dijadikan ikon kepercayaan diri? Beliau ini adalah alumni Gyugun Udara. Terus jadi dia ditugaskan di Talang Betutu oleh Jepang. Terus dia ikut juga pelatihan jadi intel Jepang gitu. Jadi dia punya, dan ketika sebelum perang 5 hari 5 malam dia udah menugaskan siapa namanya itu, anak buahnya juga, tapi sama-sama alumni Gyugun Intel, untuk menilai keadaan di Palembang Cak Mano. Nah, mungkin hasil dari asesmen itulah Kak Mang Ican yang dipakai untuk Dani Effendi memutuskan masuk ke Palembang secara diam-diam, bawa 300 orang tanpa seragam, jadi kayak warga biasa masuk ke Palembang, persenjataan dipreteli Galo dibawa, baru disusun ulang di Palembang. Dia menempati posisi di lapangan Hatta, dicari Jalan Pagar Alam, Jalan Mayurusan sekarang. Nah,
Tapi yang mengagumkan itu adalah penggambaran tentang Dhani Effendi ini konsisten di buku-buku yang berbeda kayak gitu. Ada buku Pak Asnawi, ada bukunya Pak Abi Hasan Said, ada bukunya Pak Warna Thohir. Semuanya konsisten menggambarkan Pak Dhani Effendi itu kalau di medan perang nggak pakai baju, pakai sendal kayu Jepang yang kayak sendal untuk ambil wudhu itu, nggak pernah pakai baju, pakai anduk kecil dikebet di pala. Kalau dalam pikiran aku dulu tukang beca ini gitu. Tapi tidak, memang itulah terhadap penampilan Pak Dhani Effendi gitu di medan perang cak itu, dan keberaniannya luar biasa. Di front linkis hari ketiga atau hari kedua dia lagi semacam brief taklimat ke pasukan yang ada di situ, tahu pasukan Belanda pakai kendaraan lapis baja nyerbu dari Caritas. Dia lagi tegak, bergeser dikit, tahu bekas dia tegak itu ada tiang listrik kalau salah, ditembak karena tembakan Belanda. Marah dia, disuruhnya maju galau, dia melok maju juga bawa yang nembak ke senapan, dan dia tidak bertegak, tidak berlari kemana, dia tegak di tempat dia nembaki. Uang lain mungkin masih ngitan galau gitu kan. Nah yang paling heroik itu adalah ketika di hari ketiga waktu pasukan Belanda yang merembes di Pasar 16 itu kan kalah, bukan kalah, pasukan Napindo, Laskar Napindo, timnya Pak Abi Hasan Said mundur ke Lorong Basah, mundur ke Sayangan, Segaran apa Sayangan jalan itu ya, mundur ke Lorong Ogan ya di pinggir Sungai Musi. Nah mendengar kabar itu Pak Dhani Effendi dari Lingkis jalan kaki ke Lorong Basah. Setelah dapat laporan dari anak buahnya situasi lapangan gimana, dia bilang oke, pasang bayonet semua di senjata. Jadi semuanya ngeluarin bayonet, pisau, pasang di ujung senapan, sudah maju kita, berlari, dikejar Belanda itu. Belanda yang berlari, mundur lagi. Jadi yang tadinya Pasar 16 itu jatuh di Belanda, dalam waktu hitungan jam balik lagi ke kita, gara-gara keberaniannya Pak Dhani Effendi ini. Jadi kepercayaan diri yang seperti ini yang luar biasa ya. Akhirnya kekurangannya lain bisa tertutupi karena kepercayaan diri tadi. Berkat latihan juga sih, karena dia kan Gyugun juga ya. Bukannya nol pelatihan, tapi ada ilmunya juga. Cuma kepercayaan diri itu yang luar biasa, yang layak untuk diteruskan, menginspirasi teman-teman yang lebih muda di masa sekarang bahwa jangan minderan. Kita punya kok uang yang hebat di masa lalu yang membuktikan itu bisa kayak gitu. Biasa sekarang juga banyak heroes lokal yang bisa dijadikan teladan oleh kawan-kawan semua. Jangan malu, jangan minderan kayak gitu. Terus yang kedua adalah mengenai keberagaman, nilai-nilai luhur yang terjadi di Perang 55 Malam itu, keberagaman, bahwa Palembang itu tidak dipertahankan oleh orang Palembang dewe, tidak, campur. Komring ado, Sekayu ado, wong Lahat, Semah banyak, orang Lampung gitu. BT Tobing ketika Darayu Silitonga, orang Batak, dia kalau nggak salah tim Zeni, pasukan Zeni itu pasukan yang bikin jembatan darurat, menanam landmines, landmine bahasa Indonesia ya, ranjau darat kayak gitu ya. Nah, Pak Darius Silitonga ini bikin kesaksian di salah satu buku Perang 55 Malam bahwa korban yang berjatuhan dari pihak Republik adalah orang-orang Arab, orang-orang Jawa, Palembang, Melayu, orang-orang Cina gitu. Nah, jadi ini perang semesta, lintas agama, lintas suku kayak gitu. Dan salah satu kejadiannya sendiri membuktikan itu. Ketika malam pertama 1 Januari Pak Zurbi Bustam menyerang BPM, kantor BPM yang sekarang jadi Jerambat Karang itu, salah satu anggota tim yang menyerbu adalah orang Cina, panggilnya Sing. Jadi sama Pak Asnawi juga, waktu itu masih letnan kalau nggak salah, Pak Asnawinya, Pak Zurbi Bustam pimpin pasukan untuk menyerbu BPM. Mereka masuk dari Rorong Roda, menyerang dari Rorong Roda, tapi akhirnya dipukul mundur oleh Belanda dari BPM. Nah, salah satu korban yang jatuh hari itu adalah orang Cina yang namanya Sing ini. Jadi memang keberagaman itu sudah ada di Palembang sejak zaman dulu, kayak gitu. Kita emang plural dari dulu. Palembang bukan hanya milik orang Palembang milik sama-sama. Nah, kurang lebih itulah kakak-kakak ayu-ayu, nilai-nilai luhur yang bisa teman-teman jadikan inspirasi untuk ini. Masih baru tanggal 2 Januari 2022, masih ada 364 hari lagi. Kalau kawan-kawan yang ada lagi agak depresi, buntu misalnya gitu kan, atau patah hati, oke lah ya,
patah hati jangan sedih ya. Pak Abi Hasan Said baru kawinan berapa hari, tahu-tahu melok perang gitu. Jadi perjuangan itu cinta memang layak diperjuangkan jika memang orang itu tepat gitu ya. Mungkin apalah ini, pokoknya intinya kayak gitu kawan-kawan ya. Kakak-kakak yang lebih muda dari saya umurnya 40-an kan, 42, yang lebih muda dari saya, inilah jadi inspirasi buat kakak-kakak ayah sekalian untuk menjalani hidup yang kabarnya lebih berat di masa yang akan datang. Cuma percayalah, percaya diri dan saling menghargai itu akan membawa kalian jauh kemana-mana kayak gitu. Oke ya, terima kasih Pak Moderator. Oke, terima kasih untuk Tes Robi Sunata. Tepuk tangan untuk materi yang luar biasa tadi. Dari materi tadi kita bisa mengetahui bahwa sangat strategis kota Palembang ini, mulai dari letak geografisnya hingga sumber daya alam yang ada. Jadi tidak berlebihan jika kita bilang kota Palembang ini adalah jantung mobilisasi dari perang yang berlangsung pada tahun tersebut.